saya Setia Nur Arifah, NIM 19313104. Saya mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah, jurusan PAUD. Ibu, Perkenalkan, saya Istiqomah, orang tua dari Sarfaras. Ibu, bagaimana kalau kita mulai konselingnya untuk hari ini? Ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana pola asuh Ibu kepada Sarfaras? Saya sebagai orang tua memperlakukannya dengan merawat, menjaga, dan mendidik. Seperti saya memberi anak saya pujian atas usahanya, dan saya memberi anak saya kasih sayang dengan penuh dan tidak membedakan anak saya dengan anak yang lain, dan saya memberi rasa tanggung jawab dan berani kepada anak saya. Kalau boleh tahu, Sarfaras sejak kapan ya Bu mulai cengeng? Kalau Faras itu cengengnya karena mau menang sendiri dari adiknya. Dia selalu merebut mainannya, merebut makanan, merebut kasih sayang pun juga. Jadi dia itu nggak mau kalah dan maunya menang sendiri. Berarti Sarfaras mulai cengeng itu karena punya adik berarti? Ya, sejak punya adik dia mulai cengeng, cari perhatian kayak gitu. Bagaimana tanggapan Ibu ketika anak Ibu mulai cengeng? Saya sebagai ibunya, Faras itu kalau cengeng, kalau nangis itu saya ngasih tahu dia dengan cara ngobrol, saya nasihati, saya ajak cerita. Jadi dia itu mulai mendengarkan dan dia langsung menurut saya itu bagi saya sebagai ibunya, dan menurut saya ngajak ngobrol, ngajak cerita itu obat penenang bagi dia. Apakah Ibu akan menuruti semua keinginan anak Ibu? Saya sebagai ibunya tidak selalu menuruti Mbak, soalnya kalau saya menuruti itu di saat dia itu benar-benar butuh, benar-benar menginginkannya. Dan saya tidak menuruti di saat dia itu emosional atau menangis atau minta ini harus ini gitu. Berarti kalau seandainya sampai di toko, anak Ibu nggak minta mobil walaupun beda warna sama yang di rumah, apakah Ibu akan menolak? Ya, saya tetap tidak menuruti karena mainan di rumahnya itu masih ada dan harus dirawat, karena itu juga hadiah untuk anaknya, dan kalau bisa beli yang lain saja biar di rumah itu banyak mainan gitu, beda-beda dari sebelumnya yang dibeli gitu. Apa yang biasa Ibu lakukan ketika keinginan anak Ibu tidak terturuti? Kalau saya menanggapinya, anak saya itu saya ajak ngobrol, saya kasih tahu, saya nasihati kenapa tidak saya turuti. Jadi dia itu biar mengerti gitu apa yang saya maksud kalau tidak saya turuti gitu. Berarti kalau anak Ibu tantrum di toko, apakah Ibu juga akan membiarkan menasehati atau akan membiarkan anak Ibu? Ya, saya nasihati, saya ajak ngobrol biar dia itu tahu terus ini tuh posisinya di mana. Jadi jangan sampai dia itu menangis terus di tempat umum gitu loh, biar nggak bikin malu gitu. Kalau boleh tahu, Ibu itu ibu rumah tangga atau wanita karir ya? Saya wanita karir Mbak. Kalau Ibu bekerja, siapa yang akan mendampingi anak Ibu ketika di rumah? Kebetulan kan saya masih tinggal sama orang tua saya, jadi di rumah itu ada orang tua saya, ada adik saya. Jadi anak saya itu saya titipin ke ibu saya sama adik-adik saya gitu. Apakah anak itu sering bermain dengan temannya di sekitar rumah? Jarang sekali ya Faras itu, karena Faras itu sering mainnya itu di sekolahnya, di lingkungan sekolah. Soalnya dia itu sekolahnya dari pagi sampai siang, jadi dia jarang banget main sama teman-teman rumahnya. Mungkin di saat dia jajan di warung dekat rumah itu mungkin dia saling sapa sama teman-temannya gitu. Berarti Faras itu sudah mulai sekolah ya Bu? Sudah, karena umurnya sudah menginjak 5 tahun. Oh, sekolahnya full day juga berarti? Enggak full day sih, cuma dari pagi sampai siang aja, enggak sampai sore. Berarti waktunya kebanyakan dihabiskan di sekolah ya bersama teman-temannya. Iya. Ibu kira-kira seperti apa ya sikap Faras saat bermain dengan temannya?
menurut saya yang saya lihat itu Faras itu kan orangnya ekstrovert. Dia itu mudah beradaptasi kepada teman-temannya. Jadi dia itu awalnya ngajak berantem, ngajak ribut, ngerebut mainannya kayak gitu, jahil. Tapi lama-lama itu Faras orangnya gampang beradaptasi, gampang akrab sama temennya. Temennya pun jadi nyaman sama Faras. Kalau boleh tahu, apa yang ibu lakukan ketika anak ibu sedang terjadi sesuatu, seperti berebut mainan? Kalau saya seorang ibu itu, saya harus memberi nasihat seperti apa itu arti berbagi, biar dia itu tahu artinya berbagi sama teman itu. Jadi kayak minjemi mainan temennya, jadi nggak boleh pelit-pelit. Jadi dia itu biar paham gitu tentang artinya berbagi. Jadi biar tidak menimbulkan masalah seperti berebut mainan sama temennya. Ibu, kalau boleh saya memberikan sedikit solusi ke ibu untuk permasalahan Faras yang masih menangis di usia sekarang ini. Boleh banget Mbak, silakan. Oke, menurut saya, ibu harus sering-sering mendekatkan diri ke Faras, membuat Faras nyaman. Dan apabila Faras menangis tiba-tiba tanpa alasan, ibu boleh membiarkan Faras sampai tenang. Dan setelah tenang, ibu boleh menjelaskan dan mengajak Faras untuk menjelaskan perasaannya apa yang dia rasakan pada saat itu. Lalu ibu perlu mengajari Faras untuk meluapkan emosinya agar Faras tidak menangis terus-menerus, seperti mengajak ngobrol, memberikan waktu, memberikan tempat untuk dia meluapkan emosinya, menjelaskan apa yang dia inginkan. Dan ibu harus memberikan Faras pujian apapun itu di saat Faras melakukan kebaikan ataupun melakukan kesalahan, agar dia paham dan mengerti bahwa ibu akan memberikan Faras nasihat yang baik, bukan untuk memarahi Faras. Terima kasih ya Mbak atas solusinya yang diberikan kepada saya untuk anak saya. Baik Ibu, sekian konseling dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.